Pilihan materi selanjutnya adalah materi keempat, model-model pembelajaran berbasis komputer. Akan dibahas model tutorial. Makna istilah. Berdasarkan asal kata, tutorial dapat diartikan dalam dua kategori bentuk kata, yaitu kata benda dan kata kerja. Sebagai kata benda, tutorial berarti pembelajaran pribadi, guru pribadi, pengajaran tambahan. Sedangkan sebagai kata kerja, tutorial berarti mengajar di rumah, mengajar ekstra, memberi les, pengajaran tambahan, pengajaran pribadi. Ini menurut Sadili. Sedangkan menurut Hamalik, tutorial secara istilah adalah bimbingan pembelajaran dalam bentuk pemberian bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan motivasi agar siswa belajar secara efektif dan efisien. Artinya, pemberian bimbingan berarti membantu para siswa memecahkan masalah-masalah belajar. 2. Pemberian bantuan berarti membantu siswa dalam mempelajari program. 3. Pemberian petunjuk berarti memberikan cara belajar agar siswa lebih belajar secara efektif dan efisien. 4. Pemberian arahan berarti mengarahkan para siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. 5. Pemberian motivasi berarti memberikan semangat untuk lebih mengikuti pembelajaran yang diterapkan. 6. Definisi tutorial dalam pembelajaran berbasis komputer sebagaimana diungkapkan Hermawan tahun 2004 dan Rusman tahun 2008 adalah pembelajaran khusus dengan instruktur yang terkualifikasi dengan menggunakan software komputer yang berisi materi pelajaran yang bertujuan untuk memberikan pemahaman secara tuntas atau mastery learning kepada siswa mengenai bahan atau materi pelajaran yang sedang dipelajari. Dalam tutorial, komputer berperan sebagai guru sehingga semua interaksi terjadi antara komputer dengan peserta didik. Guru hanya sebagai fasilitator dan pemantau. 3. Software program komputer menggantikan sistem tutor yang dilakukan oleh guru atau instruktur. 4. Pembelajaran dalam model ini disajikan melalui teks atau grafik yang ditampilkan oleh layar komputer. 5. Komputer menampilkan pertanyaan sesuai dengan masalah yang disajikan. 8. Identitas model tutorial dalam pembelajaran CAI. 1. Pengenalan. 2. Penyajian informasi. 3. Pertanyaan dan respon. 4. Penilaian respon. 5. Pemberian feedback terhadap respon. 6. Pembetulan. 7. Segmen pengaturan pengajaran. 8. Penutup. Prinsip-prinsip pembelajaran model tutorial. 1. Adanya perbedaan individual dalam belajar. Ciri utama pembelajaran berbasis komputer model tutorial adalah proses pembelajaran yang dilakukan secara individual, yaitu interaksi antara seorang peserta didik dengan software program yang ada dalam komputer, sehingga setiap siswa akan belajar sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu sendiri. 2. Perhatian dan motivasi. Dalam pembelajaran berbasis komputer model tutorial, setiap materi dan soal disajikan dengan berbagai macam bentuk, baik bentuk animasi, grafik, gambar, video, maupun foto, serta memberikan pujian, hukuman, dan feedback yang mampu membangkitkan rangsangan, motivasi, dan perhatian peserta didik. 3. Prinsip keaktifan. Sebagaimana ciri pertama tutorial di atas, yaitu pembelajaran yang bersifat individual,
Maka, setiap siswa akan belajar mengkonstruk sendiri pengetahuan dengan adanya interaksi secara aktif antara siswa dengan program. Yang keempat, prinsip keterlibatan. Prinsip keterlibatan langsung dalam pembelajaran berbasis komputer, model tutorial, diakomodasi dengan sifat interaktif dari software program tutorial yang memungkinkan interaksi bersifat visual, audiovisual, maupun kinestetik. Prinsip balikan dan penguatan. Salah satu komponen utama dalam pembelajaran berbasis komputer model tutorial adalah adanya feedback, serta reinforcement yang berupa pujian dan hukuman yang memungkinkan terjadinya umpan balik yang interaktif, serta proses penguatan terhadap konstruksi pengetahuan siswa. Tutorial. Dalam model tutorial ini dapat disimpulkan bahwa 1. Adanya penyajian materi. 2. Ada pertanyaan setiap materi. 3. Respon pertanyaan diberikan secara langsung sebagai evaluasi proses dan penguatan. 4. Siswa berinteraksi dengan komputer seperti dengan guru. One-to-one session. 5. Bila materi yang akan diberikan cukup banyak, maka penyajiannya akan diberikan secara bertahap, mulai dari materi dasar ke tingkat materi yang lebih tinggi. 6. Bila siswa gagal melewati pertanyaan pada satu materi, siswa harus mengulang pada materi sebelumnya. Namun, jika berhasil, boleh melanjutkan ke materi selanjutnya. Ini adalah contoh flowchart model tutorial. Yang pertama, introduction, pengenalan. Setelah pengenalan itu presentasi informasi yang disajikan, baru ada pertanyaan dan respon. Saat penilaian respon, jika menyatakan ya, akan lanjut ke presentasi pertanyaan selanjutnya. Namun jika tidak, siswa akan kembali ke presentasi awal, yaitu dengan melakukan remedial, mengulang pertanyaan dan respon. Begitu seterusnya. Pengorganisasian materi ajar. Klasik tutorial. Dalam klasik tutorial, seorang peserta didik memulai sebuah materi ajar dari pengenalan materi, kemudian melalui beberapa tahap proses sampai ke tingkat mahir, konsep dan keahlian. Arsitektur sistem ini adalah intro, basic skill or concept, intermediate skill or concept, advanced skill or concept, summary test, example, praktik, example, praktik, dan example. Knowledge-based tutorial. Pada sistem ini, peserta ajar diajak untuk mempersiapkan materi ajar terlebih dahulu. Kemudian dilakukan tes awal pada setiap topik materi, yang mana tiap tes merupakan peningkatan materi tes sebelumnya. Sistem ini mempunyai arsitektur intro, tes 1, tes 2, tes 3. Topik 1, topik 2, topik 3. Setelah melalui tes dan topik, baru summary, kesimpulan dari program. Complete test, ditutup dengan complete test. Exploratory tutorial. Dalam metode ini, setelah menerima introduction, selanjutnya learner dapat mengakses halaman depan eksplorasi materi ajar. Dari sini dapat dilakukan pengaksesan link dokumen, basis data, ataupun knowledge base. Arsitektur sistem ini adalah sebagai berikut. Intro, index home summary test, electronic document, database or knowledge base.
Generated lesson. Model generated lesson merupakan metode materi yang tergantung pada kemampuan peserta ajar dalam menjawab tes dan kuesioner. Pada awal materi yang akan menentukan materi apa yang akan diterima selanjutnya. Metode ini lebih dikenal dengan sebutan individual learner, karena setiap peserta akan memperoleh urutan materi yang berbeda, tergantung dari hasil tes awal yang dilakukan. Arsitektur generated lesson terdiri dari intro test, topik A, topik B, topik C, topik D, topik E, topik F, dan summary test. Halo semua, dipersilakan pada Anda untuk bertanya sebelum ujian teori dilaksanakan. Jika sekarang Anda sedang terhubung dengan internet atau sedang mendengarkan video, silahkan tuliskan komentar di bawah video ini. Atau boleh mengajukan pertanyaan saat pertemuan tatap muka.